Sekarang, umat manusia sedang berada di ambang kepunahan, bukan karena virus, parasit, ataupun titan, melainkan karena satu butir pil bernama hapna. 3 tahun yang lalu, manusia mulai mengonsumsi hapna karena terbukti ampuh bisa mengobati segala penyakit, baik penyakit menular ataupun tidak, nyeri otot, nyeri sendi, sakit kepala, migrain, penyakit hati, penyakit jiwa, maupun mental. Semuanya bisa sembuh dengan hapna. Jadi, tunggu apa lagi? Beli hapna di warung terdekat. Aduh, enggak, canda-canda. Nah, pencipta dari obat super manjur ini adalah seorang jenius bernama Skinner. Saking jeniusnya, dia sering disebut-sebut sebagai penerus Einstein. Tapi anehnya nih, setelah hapna menyebar ke seluruh dunia, Profesor Skinner malah menghilang. Dan sekarang, setelah 3 tahun menghilang, Skinner tiba-tiba muncul lalu mengumumkan bahwa ternyata obat yang selama ini dikonsumsi oleh seluruh umat manusia mengandung semacam racun yang mematikan. Yang lebih parahnya lagi, katanya korban pertama akan mati dalam 30 hari ke depan. Obat penawarnya hanya ada pada si Skinner. Jika umat manusia tidak menemukannya dalam kurun waktu 30 hari, maka tamatlah sudah. Oke, ini dia anime Lazarus. Nah, ngedengar hal itu, sekarang umat manusia panik lah. Banyak pendemo di mana-mana. Orang-orang menuntut pemerintah segera membuat obat penawarnya. Tapi, membuat obat penawar dalam kurun waktu 30 hari bukanlah hal yang mudah. Dengan kata lain, satu-satunya cara agar umat manusia bisa selamat adalah menemukan Skinner. Oleh karena itu, seseorang bernama Hertz mendirikan sebuah kelompok yang terdiri dari para napi bernama Lazarus. Mereka adalah Christine, Blake, Leland, Astor, Elena, Brody, maksud gua Doug Hadin, dan MC kita yang bernama Axel Gilberto. Oh iya, BTW si Axel ini orang terakhir yang masuk ke dalam tim Lazarus gitu. Jadi sebelumnya pas di penjara, Hertz membujuk secara damai agar Axel mau bergabung ke dalam tim Lazarus. Tapi Axel malah ngelunjak cuy. Dia malah nyoba buat melarikan diri. Dia sangat lincah sampai-sampai dia berhasil menghindar dari seragapan puluhan penjaga. Bahkan gedung-gedung tinggi pun dilewatinya agar dia bisa kabur cuy. Elena dengan kemampuan hackingnya melacak pergerakan Axel. Doug, Leland, Christine juga mencoba menangkapnya. Tapi meskipun begitu dia berhasil lolos cuy. Tapi nih pada akhirnya Axel berhasil ditangkap karena hal yang sederhana, yaitu tipu daya perempuan. Dia ditipu sama si Christine lalu dibius cuy. Aduh. Nah, dengan begini sekarang Axel resmi masuk ke dalam tim Lazarus. Sebagai permulaan, mereka nyari biografi Skinner dan motif dia ngelakuin semua ini. Tapi pas mereka nyari-nyari di internet, malah Skinner itu kayak orang baik gitu cuy. Jadi contohnya nih, kayak dia pernah ngebantu orang pas di kereta, terus pas dia di pinggir jalan. Terus si Hertz juga bilang bahwa emang si Skinner ini orangnya cinta damai dan juga peduli lingkungan. Jadi sampai sekarang masih belum diketahui alasan kenapa Skinner ngelakuin semua ini. Nah, lalu di tengah-tengah diskusi itu, Elena tiba-tiba nemu jejaknya si Skinner. Langsung bergegaslah mereka ke tempat yang dimaksud. Jadi Elena bilang bahwa Skinner pernah tinggal di shelter tersembunyi perusahaan dagang. Soalnya pernah ada histori bahwa Skinner ini ngebeli tempat itu katanya. Lalu Hertz nyuruh Axel sama Christine pergi ke shelter. Doug sama Leland pergi ke perusahaan dagang. Nah, sementara Elena dia diminta sama Hertz buat ngakses identifikasi wajah Skinner dari CCTV yang ada di seluruh dunia. Nah, sesampainya di sana, Axel sama Chris langsung masuklah ya ke dalam. Nah, terus pas mereka ngecek area itu lebih dalam lagi, mereka berdua nemu seseorang yang lagi pingsan. Nah, tapi tak lama kemudian mereka malah diserang sama sekelompok orang tak dikenal. Akhirnya terpaksa Axel sama Chris pun harus ngelawan mereka semua. Nah, di sini Axel nunjukin jimat keberuntungannya yang katanya selama ada ini Axel nggak akan pernah mati cuy. Nah, lalu tak lama kemudian sekelompok anggota FBI dan juga organisasi lain juga datang ke tempat itu. Kayaknya sih tujuan mereka sama, yaitu nyari si Skinner. Nah, lalu tak lama kemudian pas orang yang pingsan tadi sadar, ternyata dia bukan Skinner cuy. Sementara itu di tempat Doug sama Leland, di sini mereka kan datang ke shelter dagang ya. Namanya shelter dagang Kobayashi gitu. Nah, di sini si Leland malah dijadiin sandra sama seseorang. Tak lama dari itu datang lagi
lagi nih seseorang yang katanya dia ini penagih hutang. Nah ternyata dua orang ini mau nagih hutang ke orang yang namanya Kobayashi. Kayaknya sih orangnya yang tadi ditemuin sama si Axel deh. Lalu mereka pun minta maaf lah, soalnya mereka ngira bahwa si Leland sama si Dog ini antek-anteknya si Kobayashi. Padahal kan mereka lagi nyari si Skinner gitu. Nah sementara itu di tempat Elena nih ya, dia nemu identifikasi wajah Skinner, tapi wajah itu ada lebih dari 100.000 orang yang tersebar di seluruh dunia. Nah tentunya jumlah sebanyak itu ditambah dalam waktu yang bersamaan pasti sangatlah mustahil lah ya. Terlebih lagi pas dicek ada yang kayak gitu anjir gambarnya. Aduh, ini kalau nimpa dipikir ya mas. Nah terus Elena bilang bahwa kemungkinan ada yang nimpa tuh kan, bener kan? Nimpa wajah si Skinner di mana-mana. Terlebih lagi bukan cuma mukanya doang, suhu tubuhnya juga disamain sama si Skinner katanya. Aduh, ini penimpa handal ini. Yang tukang timpa silahkan tutor ke dia nih. Nah di sini Elena nyimpulin lah bahwa yang cuma bisa ngelakuin ini cuma 3 orang di dunia. Ya maksudnya 3 hacker terkenal lah gitu, terhebat gitu. Nah 3 orang itu adalah yang pertama Popcorn Wizard, yang kedua Dr. 909, dan ketiga Mud Screamer. Nah tapi karena Mud Screamer itu si Elena itu sendiri, jadi kemungkinan 2 hacker selain Elena ada yang bekerja sama si Skinner gitu. Tapi gini, ada satu hal yang mereka ketahui nih, yaitu kalau misalkan si Skinner mau nyamar jadi orang lain, maka seharusnya dia nggak perlu ngelakuin semua ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa sekarang si Skinner masih hidup dengan wajah aslinya cuy. Setelah itu Hertz nyuruh Chris sama Leland pergi ke kediaman Skinner. Pergilah mereka ke sana dengan nyamar jadi tukang bebersih. Tapi pas di sana udah ngecek ke berbagai sudut ruangan pun mereka nggak nemu apapun. Nah bersamaan dengan itu Dog sama Axel pergi menemui seseorang bernama Claude Klein. Katanya sih dia mentornya si Dog pas di laboratorium universitas. Apalagi dulu dia pernah ngelakuin penelitian bareng sama si Skinner. Jadi siapa tahu mereka dapat petunjuk dari sana gitu. Nah mereka pun pergilah ke rumah sakit Stanford. Tapi ternyata nih si Claude ini udah nggak ada di sana. Katanya sih sekarang dia udah jadi tunawisma cuy. Nah ngedengar hal itu sekarang Axel nih yang punya petunjuk. Mereka berdua pun pergilah ke kawasan tunawisma. Kata Axel sih mantan napi bernama Jerry mimpin tunawisma di daerah ini gitu. Nah tapi pas mereka tanya-tanya ke sana ternyata nggak ada orang yang bernama Jerry gitu. Tak lama kemudian akhirnya mereka ketemu tuh. Ternyata di kawasan ini si Jerry sering disebut Jilly gitu. Jadi wajar aja pas mereka nanya pada nggak tahu gitu ya. Nah setelah ngobrol-ngobrol ringan akhirnya Dog dikasih tahu tempat mentornya. Kemudian si Dog ini ngobrol lah sama senseinya ya kan. Nah terus pas ditanya soal Skinner, si Claude ini ngejawab nggak tahu apa-apa gitu. Apalagi kalau soal Hapna. Nah di sini dia cuma cerita dulu pas dia suka ngelakuin penelitian bareng. Terus si Claude juga ada ngomongin soal makanan kesukaan si Skinner, yaitu baklava, sebuah manisan dari Timur Tengah. Katanya sih Skinner suka banget baklava buatan neneknya. Dan seingat Claude, neneknya orang Istanbul cuy. Ya abis itu udah sih, cuma itu doang petunjuk yang Dog dapat dari gurunya gitu. Nah pas di markas mereka sama sekali nggak nemu catatan kayak nik, catatan pajak, dan surat asuransi sosial milik neneknya si Skinner. Jadi ada kemungkinan data itu udah ada yang hapus gitu. Tapi di sini Elena nemu satu kawasan yang keamanannya kendor banget. Bisa jadi Skinner ada di sana gitu. Akhirnya Axel sama Leland pergi ke sana menggunakan alat transportasi bernama Hypercube. Nah sementara itu Elena masang umpan buat hacker yang udah ngebantu Skinner gitu. Nah sesampainya di sana Axel sama Leland dikejar sama Akamsi nih. Mereka ngejar sih kayaknya pengen nyuri hartanya gitu. Nah setelah cukup lama berlarian si Leland malah ketangkep sama mereka. Nah terus pas sudah tersudut banget Leland teriaklah bahwa maksud mereka kesini mau nyobain baklava buatan Belinda atau neneknya si Skinner. Dengan hal itu mereka pun langsung nganter si Axel sama si Leland ke kediaman neneknya si Skinner coy. Aduh kayaknya mereka suka banget gitu sama cemilan neneknya si Skinner ya. Sambil menikmati baklava mereka pun ngobrol-ngobrol lah soal Skinner. Tapi katanya neneknya juga nggak tahu di mana Skinner cuy. Terakhir dia ngobrol juga 3 tahun yang lalu, udah lama banget lah. Nah tak lama kemudian pas mereka lagi nunggu baklava selanjutnya, Axel inisiatif buat lihat-lihat setiap sudut ruangan. Karena dia mikir pasti Skinner naro semacam kamera lah buat ngawasi neneknya gitu. Dan bener aja nih, Axel nemu sebuah kamera. Dari seberang kamera terlihat seseorang yang belum tahu siapa nih coy ya. Bersama dengan itu ternyata umpan yang dipasang Elena strike coy. Dia dapat tuh ya. Dia jadi tahu persembunyian Dr. 909 gitu. Dr. 909 hacker kelas
cakep yang bahkan FBI belum tahu siapa identitas aslinya. Tapi di sini Elena berhasil nemu tabungan mata uang digital milik dia yang nominalnya ini di atas rata-rata, cuy. Nah, terus di sini mereka juga nemu seseorang bernama Sam yang ngebeli saham Hapna. Nah, terus pas lagi tinggi-tingginya si Sam ini ngejual saham Hapna gitu. Jadi dia ini seolah-olah tahu lah bahwa si saham Hapna ini bakal anjlok gitu. Nah kemudian kalau kita bicara Skinner ya, dia nggak bakal bisa menghilang tanpa jejak kecuali dibantu sama hacker profesional gitu, kayak si Dokter 909 ini. Jadi kemungkinan besar si Skinner ngasih tahu soal Hapna sebagai imbalan buat si Dokter 909. Nah nanti si hacker ini kerjasama deh sama si Sam. Habis itu ya udah, untung deh mereka berdua kan gitu. Jadi yang harus mereka lakuin sekarang adalah nemuin si Sam, cuy. Akhirnya mereka pun ngedatengin klub yang biasa dibuka si Sam setiap minggunya. Nah klub itu bernama 8 Miles High gitulah. Nah di sini karena mungkin salah satu caranya harus berpasangan ya, Leland terpaksa nyamar jadi cewek buat pasangan sama Bang Brody, cuy. Nah jadi rencana mereka adalah ngebiarin para cewek dipilih langsung sama asistennya si Sam biar bisa ketemu langsung sama si Sam gitu. Oh iya, di sini bintang tamu acara ini adalah seseorang DJ terkenal yaitu Visionary. Nah tak lama dari itu ternyata si Leland sama si Chris berhasil kepilih dan bisa langsung nemuin si Sam. Sementara Axel sama Dog ngambil sampel VIP milik orang yang lagi mabok, karena persyaratan agar bisa naik ke lantai atas atau ke ruang VIP itu agak ketat ya gitu, kayak harus ada semacam tata digital gitu ya. Nah di tempat lain Elena ngedeteksi ada riwayat penarikan 30 menit yang lalu nih di rekening si Dokter 909. Terlebih lagi lokasi transaksinya ada di kota ini gitu, yaitu Babilonia. Nah dia pun coba buat ngertas CCTV di setiap ATM dan pada akhirnya terungkaplah bahwa si Dokter 909 ini adalah si Visionary itu, cuy. Nah disitulah Elena langsung lapor bahwa identitas asli si Dokter 909 ini adalah si Visionary. Nah dengan hal itu mereka berempat pun langsung beraksi, cuy. Sementara mereka menghadapin para penjaga, si Sam sama si Visionary nyoba buat kabur pakai helikopter, tapi Axel nggak bakal ngebiarin hal itu terjadi. Dengan pedenya dia lompat ke helikopter itu, cuy. Di sini si Axel hampir jatuh ya, tapi untungnya ada drone yang dikendaliin sama si Leland. Axel pun nembak bagian baling-balingnya dan pada akhirnya helikopter itu terjatuh, cuy. Tapi nih pas mereka ditanya lokasi Skinner, mereka sama sekali nggak tahu, cuy. Dan alasan mereka tahu soal Hapna yang mau anjlok itu adalah karena si Visionary ngeretas pusat data perusahaan farmasi Delta gitu. Dengan berat hati si Visionary pun nyerahin datanya dan mereka pun dibuat tenggelam begitu saja, cuy. Aduh mantap nih Axel. Nah di sini jelaslah si Dokter 909 ini nggak ada hubungan apa-apa sama si Skinner. Dia tahu Hapna berbahaya karena dia udah ngeretas data perusahaan farmasi Delta. Dengan kata lain, ada kemungkinan perusahaan inilah yang bertanggung jawab atas uji coba Hapna. Mereka juga nemu foto aneh dari data milik Dokter 909. Di sini Elena nggak nemu data soal uji coba, tapi dia malah nemu hal aneh. Jadi hal anehnya adalah setiap minggunya ada yang suka ngunggah musik ke SoundCloud make server perusahaan, dan pas diputer suaranya kayak gini, cuy. Lalu Elena nyoba buka musik ini dalam format data dan pas dibuka ternyata isinya beneran data uji coba, cuy. Nah kenapa mereka repot-repot ngubah datanya kayak gini dalam bentuk musik? Itu karena data ini ditujukan ke orang yang nggak mau lokasinya diketahui. Itu artinya orang yang dimaksud adalah si Skinner, cuy. Alhasil mereka pun langsung ke gedung perusahaan itulah. Tapi sayangnya keamanan di sana kuat banget. Bahkan gelombang sinyal buat drone pun nggak bisa masuk. Tapi nih Axel dengan santainya, dengan tingkat kepedean yang tinggi gitu, masuk gitu aja, cuy. Dan di lift dia harus ngehadapin beberapa penjaga dulu. Dan pada akhirnya dia ketemu sama CEO perusahaan itu yang bernama Ahmed Rahman. Di sini katanya dia sama sekali nggak tahu lokasi Skinner. Itulah kenapa dia ngunggah data itu dalam bentuk musik agar nggak sembarang orang bisa buka gitu. Dia juga cerita bahwa sebelum ke manusia, Hapna dikasih dulu ke monyet dan hasilnya monyet itu mati. Lalu di matanya keluar bintik kayak yang ada di foto tadi gitu. Perusahaan dia juga udah coba ngembangin obat penawarnya
tapi ya malah ngalamin kebuntuan gitu. Jadi nggak bisa lah gitu. Nah di sini si Axel ngusulin sebuah ide nih. Jadi perusahaan farmasi Delta bakal ngadain konferensi pers mengenai obat penawar Hapna. Tentunya obatnya palsu ya cuy. Mereka ngelakuin ini buat mancing si Skinner, karena kalau emang beneran ada penawarnya, Skinner pasti bakal datang buat mastiin gitu meren pikirnya. Puluhan personel dikerahin biar nggak ada penyusup. Obat palsunya juga ada, tapi cuma air garam biasa cuy. Nah selain itu Elena juga udah nyiapin pertahanan cyber sedemikian rupa biar nggak ada yang ngeretas data acara ini. Nah kemudian pas Pak Ahmed lagi sambutan nih, tiba-tiba listrik di seluruh gedung itu mati cuy. Dan Elena menyadari udah ada yang nyoba buat nyuri data penawarnya, dan yang nyerang mereka adalah salah satu hacker terkenal yaitu si Popcorn Wizard. Pokoknya di sini kayak lagi perang hacker lah. Elena sama pihak musuh saling meretah satu sama lain gitu. Gue juga sampai bingung nih harus menjelasinnya kayak gimana ya. Nah yang kocak adalah di tengah-tengah kericuhan ini ada yang nyuntikin obat penawar itu ke tangannya cuy. Ada Om, itu kan air garam Om. Nanti cairan di tubuhmu berubah jadi asin. Nah balik lagi nih ke perang hacker ya. Nah terus di suatu kesempatan Elena berhasil ngelacak lokasi musuh make kartu asnya, dan lokasinya ada di Pakistan. Di sini harus langsung nelpon polisi lokal buat menangkap dia. Tapi meskipun begitu dia berhasil menghilangkan jejaknya dengan cara ngelempar perangkatnya cuy. Dengan begini Elena kehilangan jejaknya. Tapi tak lama dari itu nih si Popcorn ini malah nelpon Elena dan memujinya karena Elena berhasil ngebuat dia tersudut cuy. Nah besoknya Dog nunjukin sebuah majalah spiritual jadul yang di dalamnya ada foto si Skinner muda saat dia mengunjungi suatu komunitas religius, dan ternyata komunitas itu masih ada sampai sekarang dalam bentuk agama baru katanya. Namanya adalah Menara Kebenaran. Mereka ngejadiin AI sebagai Tuhan. Mereka juga ngejalanin hidup yang sepenuhnya terisolasi dari dunia luar gitu. Jadi ini bisa jadi tempat strategis buat si Skinner sembunyi gitu. Nah lalu pas si Elena diminta ngerotas AI-nya, dia bilang bahwa AI mereka nggak bisa diakses dari luar. Alasan Elena tahu itu adalah karena di sanalah dia dibesarkan cuy. Oh iya, nama AI-nya Naga ya, Naga ingat. Terus karena si Elena dulu orang sana, jadi mereka berniat buat ke sana bersama Elena. Jadi mereka nggak bakal dicurigai gitu. Terus Dog, Christine sama Axel bakal bersiaga di hostel dekat sana. Sedangkan yang bakal masuk langsung adalah si Leland sama Elena. Dan bener aja sesuai prediksi, orang-orang di sana nggak ada yang curiga cuy. Bahkan sahabatnya Elena yang bernama Hannah malah seneng ngelihat Elena pulang. Nah kayak yang udah dibilang sebelumnya, segala alat elektronik yang mereka bawa juga harus dikumpulin. Nah terus pas si Leland nyoba ngehubungin gelangnya ke satelit juga gagal cuy. Jadi emang benar-benar gak boleh ada akses dari luar tuh, bahkan sinyal sekalipun gitu ya. Nah tapi nih emang bagus sih ya menurut gua, mungkin ya, soalnya kebutuhan dari desa ini semuanya pure dibuat oleh masyarakat sini gitu. Tapi ada satu hal yang menurut gue sih kurang serg ya, yaitu mereka harus ngelupain hubungan darah, karena katanya mereka semua adalah keluarga. Bahkan pas Yelena ketemu ibunya pun dia nggak mau manggil ibu gitu. Nah terus di tempat lain Dog juga udah nyari informasi dari AI ini, yang ternyata orang yang otaknya dijadikan model dari AI ini adalah si Skinner itu sendiri cuy. Dan orang yang udah ngebawa kabur sekaligus ngederiin sekte naga ini adalah Dr. Billy Fresh. Terus katanya agen FBI juga lagi nyelidiki kasus ini cuy. Nah terus balik lagi ke Leland sama Elena ya. Di sini pas mereka lagi kayak semacam nyembah naga gitu ya, Leland nyadar bahwa di sini sama sekali nggak ada Skinner cuy. Akhirnya Leland sama Elena pun mutusin buat ngambil data si naga. Tapi sayangnya rencana itu didengar sama si Hannah cuy. Nah terus malam harinya pas mereka mau beraksi, pastinya mereka gagal lah ya. Mereka dikepung gitu sama orang-orang di sana. Mereka bilang bahwa Elena sama Leland bakal dimurnikan besok cuy. Bilangnya sih dimurnikan ya, padahal bukan jir. Nah terus di sini Hannah ngasih tahu bahwa mereka berdua bakal dibakar hidup-hidup cuy. Itu garis miring dari dimurnikan ya. Nah lalu Elena pun meyakinkan Hannah bahwa hidup
kayak gini itu nggak bener gitu. Jadi kayak kebebasan mereka direnggut gitu cuy. Tentunya si Hannah irilah ya, tapi mau gimana lagi katanya. Nah terus sebagai penguat Lilan bilang dalam tasnya ada suar, nyalain itu besok kalau misalkan Hannah bener-bener mau ngelangkah cuy. Dan besoknya di saat-saat terakhir pas Elena sama Lilan mau dibakar atau dimurnikan dalam tanda kutip, si Hannah muncul sambil ngelempar suar itu. Alhasil asapnya dilihat oleh Axel sama yang lainnya dan mereka pun bergegas ke TKP. Nah terus masyarakat di sana ini malah mau ngebakar diri mereka gitu dengan dalih saatnya jiwa kita berkelana. Nah terus Axel and the gang akhirnya sampailah ke desa itulah. Bersama dengan itu FBI juga datang dan pada akhirnya masalah ini bisa diselesaikan gitu. Nah terus di sisa kebakarannya Axel nemu memori si naga, ya dibawa lah ya soalnya takut ada info gitu. Tapi beberapa saat setelah disiasati, FBI yang masuk ke Manar Kebenaran ternyata nggak nemu apapun hal yang berkaitan sama si Skinner. Itu berarti sekarang mereka harus mulai lagi dari awal. Oh iya BTW, sisa waktu mereka tinggal 15 hari lagi ya. Jadi mereka harus secepatnya nemuin si Skinner coy. Untungnya ada satu kunci yang belum terpecahkan, yaitu memori yang diambil dari naga. Nah pas dicek di sana tertera sebuah koordinat. Kalau dimasukkan ke peta maka bakal mengarah ke 4 tempat, yaitu Maldives, Teluk Manila, Kepulauan Sakishima, dan Tuvalu. Dan keempatnya ini dulunya adalah sebuah pulau berpenghuni, tapi sekarang udah tenggelam gitu. Nah menurut data yang didapat, Skinner juga pernah membeli keempat pulau itu tepat sebelum tenggelam. Akhirnya mereka berempat pun mutusin buat pergi ke sana. Beberapa saat kemudian Hertz pergi keluar bersama seseorang bernama Abel. Dialah juga seseorang yang selama ini udah ngegerakin Lazarus. Nah di sini mereka berdua ngobrol-ngobrol dikit soal Skinner. Habis itu Abel ngasih tahu masalah Axel nih yang kabur dari penjara yang kini sedang diselidiki oleh Badan Intelijen Angkatan Darat. Jadi seakan-akan mereka kayak ngincer Axel atau kayak ada sesuatu gitu di Axel. Dan sejauh ini gue juga belum tahu ya cuy. Nah balik lagi nih ke para tim Lazarus ya. Di sini Dog pergi ke Manila, Philippines. Axel pergi ke Maldives, Lilan pergi ke Kepulauan Ishigaki, Jepang, dan Christine pergi ke negara Fiji. Nah tapi setelah sampai di titik koordinat masing-masing, mereka sama sekali nggak nemu apapun selain lautan awan dan langit yang sama-sama berwarna biru. Mereka juga sampai pangling lah karena langit di kota Babilonia udah nggak pernah berwarna biru lagi. Di sini mereka kayak menyadari sesuatu, kalau misalkan Skinner cuman mau nunjukin keindahan alam yang sama sekali nggak terjamah oleh manusia. Mereka ngerasain semua ini tapi ngerasainnya malah di saat-saat terakhir mereka gitu. Terus di sini pemandu si Axel bilang bahwa berkat Skinner ngambil pulau mereka jadi kayak bisa mulai hidup baru gitu. Dan ternyata hal ini juga terjadi ke 3 pulau yang lainnya. Gue juga bingung coy. Ini si Skinner ini orang jahat atau baik sih gitu. Nah terus di sini Elena ngasih tahu lah bahwa 15 tahun yang lalu Skinner datang ke pulau-pulau itu buat ngambil sampel DNA. Jadi ada kemungkinan sampel DNA ini berkaitan sama Hapna. Elena bilang bahwa waktu itu Skinner kerja sama dengan pusat penelitian Den Haag buat neliti DNA ini. Nah terus pas si Elena nemu data para penelitinya, di sana tertera juga nama Hertz cuy. Jadi si Hertz ini ikut dalam penelitian DNA ini. Mungkin ada sesuatu yang disembunyiin gitu ya. Pas di markas mereka ngediskusiin 2 hal penting. Yang pertama kasus Hertz dan yang kedua hilangnya Christine. Jadi sebelumnya pas si Christine mau pulang tiba-tiba dia dicegat sama cewek gitu. Kayaknya itu sih kenalan lamanya. Soalnya si cewek itu tahu nama aslinya gitu cuy. Abis itu si Chris dibawa ke suatu tempat. Nah tapi lebih dulu mereka nanya soal Hertz yang jadi anggota peneliti bareng sama si Skinner pas di Den Haag. Akhirnya di sini si Hertz ngakulah bahwa sebenarnya dulu dia rekan kerjanya si Skinner. Dia juga ikut serta dalam pengembangan Hapna. Tapi sebelum buat itu disempurnakan, Skinner tiba-tiba ngilang dan katanya si Hertz juga nggak dikasih tahu apa-apa. Di sini juga terungkap bahwa tim Lazarus itu nggak dinaungi siapapun. Mereka cuma tim yang dibentuk oleh Hertz dan Abel sebagai rekan kerja Skinner. Jadi mereka kayak merasa bertanggung jawab gitu. Mereka temennya, jadi mereka inisiatif buat ngediriin Lazarus gitu. Nah bisa jadi tim Lazarus ini dibubarin kapanpun itu. Nah sekarang lanjut ke topik Christine ya.
Jadi menurut GPS yang ada di gelangnya, sekarang Christine sedang berada di anjungan minyak terbengkalai di wilayah Rusia dekat kutub utara. Hirsch bilang kalau dia nggak bisa dihubungi dalam 3 hari, maka gelang yang dia pakai bakal ngehentiin aliran darahnya dan membunuhnya. Sebenarnya pas awal dibentuknya tim Lazarus, si Chris ini yang ngerekomendasiin sistem itu. Jadi sebenarnya Chris itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Alexandra. Dia merupakan mantan anggota penyelidik Rusia. Otomatis dia jadi pengkhianat lah ya dari penyelidik Rusia. Jadi dia ngerekomendasiin sistem itu agar mantan penyelidik kayak dia atau mantan pengkhianat kayak dia bisa dipercaya gitu. Nah, karena hilangnya Chris udah lewat 1 hari, jadi sekarang waktu yang tersisa tinggal 2 hari. Mereka pun berniat buat nyelamatin Chris. Di sini Hirsch bilang mustahil karena lawannya agen penyelidik Rusia. Tapi Axel dan yang lainnya maksa mau nyelamatin si Christine cuy. Sementara itu di tempat Christine, dia diikat, disiksa dan diinterogasi oleh sahabatnya dulu bernama Inga. Tapi di sini si Inga nggak segera ngelaporin Chris ke markas utama. Mungkin karena dia masih peduli kali ya sama si Chris. Ya mengingat dulu mereka sahabatan gitu. Kembali ke Axel and Friend. Di sini mereka punya masalah. Jadi meskipun sekarang mereka udah ada di Norwegia, mereka kesulitan karena semua akses transportasi ditutup akibat cuaca yang buruk. Tapi di tengah-tengah kegentingan itu, Hirsch tiba-tiba manggil mereka dan ngasih tahu bahwa dia udah minta bantuan ke militer Eropa agar nganter mereka menggunakan helikopter. Dia juga udah ngehubungin pemerintah Norwegia dan pusat penelitian Ellison biar bisa jadi markas Elena gitu. Nah, sesampainya di tempat tujuan, mereka ngebagi-bagi tugas. Dog ngebuat kekacauan, Lilan nerbangin drone buat jadi mata Axel. Terus Axel bakal diam-diam masuk buat ngaktifin sistem jaringan anjungan minyak itu agar Elena bisa leluasa ngeretas sekaligus nyari lokasi Christine. Nah, bersamaan dengan itu Christine juga berusaha ngelawan penjaga yang ngejagain dia gitu. Nah, karena sistemnya udah aktif, di sini Elena langsung ngasih tahu lokasi Christine. Setelah beberapa saat Axel bertarung dan berjalan, akhirnya dia menemukan Christine. Dia pun ngebawa Christine ke suatu tempat. Habis itu dia pergi lagi buat ngalahin musuh yang masih ada. Nah, terus di sini Christine didatengin sama si Inga. Di sini mereka ngobrol soal masa lalu. Inga bilang kenapa Chris ninggalin dia. Tapi alasan Chris ngelakuin ini karena dia nggak mau Inga dibunuh karena berkhianat gitu. Tapi di tengah-tengah obrolan itu ada sergen yang langsung nembakin peluru ke arah Christine. Tapi si Inga langsung lindungin dia dan alhasil dialah yang tewas cuy. Tapi dia nggak nyesel karena udah bertemu Christine untuk terakhir kalinya. Tak lama dari itu datang Axel. Mereka diminta bergegas karena anjungan minyak itu bakal meledak. Di sini Axel sama Chris tenggelam. Tapi karena si Axel ini MC, pasti selalu ada cara biar nggak mati. Nah, dengan begini misi penyelamatan Christine berhasil dilakukan cuy. Setelah insiden Christine di Rusia, Abel dan Hirsch menghadiri rapat penyelidikan. Di sini mereka ngebahas Lazarus yang berdiri terpisah dan bagaimana kinerjanya. Jadi meskipun Lazarus ini nggak dinaungi siapapun, tapi mereka tetap organisasi legal ya. Jadi ya tetap diawasi gitu. Nah, di sini mereka juga menyertakan bukti penembakan pas di kota, terus kasus helikopter, terus kasus AI naga, dan yang terakhir pas di Rusia. Mereka sedikit mempermasalahkan salah satu anggota yaitu Chris yang merupakan mantan penyelidik Rusia. Mereka berasumsi bahwa hal yang dilakukan oleh Lazarus nggak ada kaitannya dengan pencarian Skinner gitu. Lalu seseorang dari divisi intelijen bernama Snyder ingin meminta pembuktian dari anggota Lazarus. Dia memanggil saksi yaitu Lilan. Namun di sini Lilan menjawab bahwa semua kegiatan Lazarus berkaitan dengan pencarian Skinner, termasuk misi penyelamatan Christine. Terus di sini si Snyder masih ragu. Dia ngebahas soal Axel yang pernah dipenjara, tapi data lengkap mengenai dia bener-bener nggak ada. Nah, ketua rapat nyaris menghentikan Lazarus, tapi untungnya di sela-sela itu Skinner mengunggah video baru cuy. Anjir, tiba-tiba banget gitu. Di dalamnya Skinner bilang bahwa waktu tersisa tinggal 10 hari. Dia ngerasa bahwa pemerintah nggak serius menanggapi pembicaraannya. Skinner juga ngasih tahu bahwa korban pertamanya yaitu dia sendiri. Jika si Skinner tewas, maka ya udah manusia tamat. Nah, setelah mendengar hal itu,
Abel bilang bahwa mereka nggak punya waktu lagi. Nggak ada untungnya buat mempermasalahkan soal Lazarus atau apapun itulah. Nah sekarang prioritas utama mereka adalah menemukan Skinner. Dan akhirnya ketua rapat mengizinkan Lazarus untuk melanjutkan pencarian. Sementara itu di tempat lain, Snyder bersama kepala angkatan darat bernama Hayes yang tahu bahwa Axel adalah napi yang udah kabur berkali-kali dari penjara Arizona bakal turun tangan. Agar tindakannya tidak dicurigai, gak nanggung-nanggung, mereka nyewa pembunuh bayaran. Seseorang itu bernama Haki lah, kita sebut aja ya. Dia adalah perwakilan dari organisasi pembunuh bayaran. Karena mereka nawarin harga 30 juta dolar per kasus ya, per kasus coy. Jadi Snyder butuh pembuktian terlebih dahulu. Dan malam harinya, beberapa personel diarahkan ke tempat yang udah ditentukan. Dan emang bener aja cuy, dia bergerak dengan sangat lincah dan cepat, GG lah pokoknya, dan mampu ngebantai mereka semua hanya seorang diri. Nah melihat hal itu, Snyder langsung memproses bayaran dan langsung nyerahin targetnya, yaitu Axel cuy. 4 hari telah berlalu, umat manusia semakin dilanda kepanikan. Pasien demam di seluruh dunia meningkat secara drastis yang disebabkan oleh Hapna. Rumah sakit kini dipenuhi dengan pasien demam dan semua fasilitas medis pun dilanda ketegangan. Selain itu, harga saham juga terus menurun tanpa henti. Kongres, bank, kantor pos, dan lainnya mulai berhenti beroperasi. Manusia menduga bahwa hari Minggu sekarang adalah hari yang terakhir. Nah, sementara itu di markas Lazarus, mereka sekarang lagi meneliti sebuah obat yang waktu itu ditemuin sama Chris di kediaman Skinner. Dan ternyata obat itu merupakan obat untuk pasien dengan jantung buatan. Hurt juga bilang bahwa si Skinner ini emang punya penyakit jantung, tapi dia nggak tahu kalau soal jantung buatan. Dan rumah sakit yang bisa ngelakuin ini cuman rumah sakit khusus atau punya kaitannya dengan keluarga bangsawan. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Tiba-tiba Leland ganti baju dan minta Axel sama Dog buat nganter dia. Ternyata mereka ke sebuah rumah bak istana dan terungkap bahwa ternyata Leland merupakan keturunan bangsawan cuy. Kedatangan mereka ke sini sih rencananya Leland mau ke dokter khusus keluarga Astor, tapi ternyata nggak semudah itu cuy. Di sini Leland sama kakaknya sempat ribut dulu karena ternyata si Leland ini anak selir gitu. Tapi meskipun begitu keluarganya tetap baik ke dia. Nah alasan kenapa kakaknya marah ini ya tahulah, bocah puber suka nyari masalah gitu. Tapi nih pada akhirnya kakaknya ini ngizinin dia bertemu si dokter itu. Tapi dengan syarat Leland harus nyempetin waktu main bareng kakaknya. Karena di rumah segede ini tinggal mereka berdua doang yang tersisa cuy. Dan Leland pun menyetujui hal itu. Akhirnya mereka pun bertemulah dengan seorang dokter yang bernama Millie. Dia bilang bahwa emang bener Skinner pernah menjalani operasi jantung buatan di sini gitu. Bahkan dengan jantung buatan kita bisa mantau atau monitoring jantung buatan miliknya. Tapi si Skinner mengenkripsi alamat kontaknya setelah keluar dari rumah sakit. Jadi dia nggak bisa ngelacaknya gitu. Nah terus di sini Millie ngasih apa ini, semacam kartu SD kali ya, dari sistem transmisi informasi yang jika dianalisis mungkin aja bisa nemu orang yang monitoring data jantung Skinner. Dan setelah dianalisis mereka nemu lokasi orang yang memonitoringnya yang ternyata ada di Islamabad, Pakistan. Nah terus di sini Elena mau menemui orang itu langsung. Dog di sini mengizinkan, tapi dia juga bakal ikut. Berangkatlah mereka ke sana cuy. Sementara itu Hurt dan Abel sedang memutar ulang video yang merekam peristiwa Skinner di bandara Schiphol. Abel bilang bahwa dulu pernah dilakukan uji coba obat baru ke napi yang kena hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dan hasil dari eksperimen itu adalah semua napi yang terlibat mati. Dan hanya Axel yang berhasil hidup dari uji coba itu. Seseorang yang tahu betul kejadian waktu itu adalah seseorang dokter yang bahkan sampai saat ini nggak bisa dihubungi. Habis itu Hurt langsung minta Axel buat ngelindungin dokter itu. Karena Hurt mikir mungkin Axel ada kaitannya dengan kasus ini gitu. Nah tapi tiba-tiba jalanan jadi macet dan dari kejauhan Axel lihat orang yang kayaknya ngincer dia cuy. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Axel dan juga orang itu. Boleh juga nih si pembunuh itu bisa ngimbangin kecepatan Axel. Dia juga nggak ragu buat ngehancurin barang-barang di sekitar asalkan dia bisa nangkap si Axel. Sementara itu tepat Hurt dia nerima kabar bahwa Badan Informasi Angkatan Darat udah ngirim
tim personel buat nangkep Doug sama Elena yang sedang berada di Pakistan. Karena nggak terima, Hertz pun langsung ngedatengin Departemen Informasi Angkatan Darat. Dia minta ke si Snyder buat ngehentiin pelacakan terhadap anak buahnya. Hertz ngancam kalau nggak diturutin maka dia bakal ngebocorin rahasia Angkatan Darat. Awalnya si Snyder nolak, tapi pas udah diancam kayak itu dia malah nahan si Hertz cuy. Sementara itu di perjalanan Elena ternyata malah nggak enak badan. Kemungkinan besar ini efek dari Hapna ya, mulai muncul di Elena gitu. Tapi di sini dia nyoba buat nyembunyiin kondisinya dari Doug. Nah tak lama dari itu beneran ada yang ngikutin mereka cuy. Akhirnya Doug pun mutusin buat nahan mereka semampunya agar Elena bisa ketemu langsung sama si Popcorn Wizard. Terus pas posisi dia udah deket sama si Popcorn Wizard, kondisinya malah makin parah. Dia berusaha ngejar mobil Popcorn dan pada akhirnya mereka ketemu cuy. Tapi Elena malah jatuh pingsan. Balik lagi nih ke si Axel ngelawan si Haki-Haki ini ya. Mereka terus ngebuat kekacauan sampai-sampai Liz, asisten Abel, nyari tahu apa yang terjadi. Dan pas dicek ternyata terlihat Axel lagi ribut sama seseorang. Abel yang sekarang di markas Lazarus pun dapat laporan tadi dari si Liz. Di sini Abel kaget bahwa orang yang lagi berhadapan sama si Axel adalah pembunuh terkenal yang belum pernah menampakkan dirinya. Dia kaget karena sekarang dia lihat langsung gitu. Abel minta Liz buat terus nyari informasi tentang orang itu. Chris berniat buat nyusul ke tempat Axel dan Abel mau pergi nyelamatin Hertz. Nah balik lagi nih ke ribut Axel sama si pembunuh itu ya. Mereka terus bertarung dan di suatu kesempatan Axel berhasil nih nyudutin dia. Tapi pas si pembunuh itu ngelihat kalung Axel, dia nyebutin sayap kekacauan dan malah makin murka. Di sini samar-samar dia inget kilas baliknya cuy. Terus di sini dia ngelempar tombaknya sedangkan Axel ngelempar kapaknya. Tombak itu berhasil nembus tubuh Axel cuy. Dan terlama dari itu datanglah Christine buat ngebantu. Tapi sayangnya si pembunuh itu berhasil kabur. Sadar-sadar Elena udah ada di dalam mobil si Popcorn. Oh iya nama dia Lynn ya. Di sini mereka ngobrol-ngobrol dikit lah soal dunia perhackeran. Abis itu Elena nanyain alasan Lynn ngebantu si Skinner. Padahal jelas banget si Skinner mau ngehancurin umat manusia. Terus di sini Lynn ceritalah bahwa dulu dia tinggal di dekat kepulauan Maldives. Orang-orang di sana punya penyakit yang disebut Cipa. Penyakit ini ngebuat orang jadi nggak bisa ngerasain rasa sakit. Nah dulu pas tempat tinggalin mau tenggelam, Skinner datang mau neliti penyakit mereka sekaligus ngebeli pulau mereka. Habis itu mindahin mereka ke tempat yang baru. Nah sejak saat itulah dia bertekad buat ngelakuin apapun buat si Skinner. Tak lama kemudian Lynn ngasih tahu data jantung buatan Skinner dan pas dicek ternyata jantung itu masih aktif. Ya dengan kata lain Skinner masih hidup lah ya. Dan yang lebih mengagetkannya lagi adalah pas dicek lokasinya ternyata ada di kota Babilonia cuy. Nah habis itu Elena sama Lynn pergi nyelamatin Doug. Terus mereka langsung ke kota Babilonia menggunakan kendaraan cepat yang bernama Hypercube. Sementara itu sekarang Abel sedang menuju ke tempat presiden. Tujuannya buat minta presiden ngeluarin surat perintah buat nyelidikin pusat informasi Angkatan Darat. Dengan begitu orang-orang di sana nggak bakal protes karena ini perintah langsung dari presiden gitu. Presiden juga langsung setuju karena ternyata kondisinya udah agak parah cuy. Selain itu Abel juga minta presiden ngasih hak ke dokter 909 supaya dia bisa ngebantu Liz buat nyari informasi soal pembunuh misterius itu. Tapi di sini mereka nggak dapet info apapun. Si Liz pun manggil Christine karena dia ngeliat langsung orangnya pas mau nyelamatin Axel. Nah terus Chris bilang lah sebelumnya pas dia nemenin Axel dirawat, Axel bilang soal Hundun. Proyek Hundun adalah proyek lama yang udah nggak aktif atau nggak berjalan sekarang. Proyek ini dibuat untuk melatih para pembunuh bayaran guna menciptakan monster tanpa ekspresi dan monster tanpa berperasaan. Ya intinya ini memicu ke makhluk mitologi Tiongkok yang melambangkan kekacauan primordial. Sebab itulah proyek ini dinamakan Hundun. Kalau soal Hundun kalian bisa cari lebih lanjut di Wikipedia cuy. Hari terakhir. Sementara itu Abel datang ke markas pusat informasi Angkatan Darat buat ninterogasi si Snyder. Di sini kebenaran pun terkuak bahwa ternyata dulu Angkatan Darat sempat ngembangin senjata biologis secara diam-diam. Mereka ngemanfaatin Skinner dalam penelitian ini. Skinner menentang karena dia menganggap penelitian ini sangat berbahaya. Tapi Angkatan Darat malah membungkam Skinner gitu. Jadi mereka kayak nyembunyiin fakta gitulah. Dan sekarang keburukan mereka udah terungkap cuy. Dan pada akhirnya si Snyder ditangkap ya karena dia dalangnya gitu. Nah di perjalanan Elena bilang ke timnya bahwa Skinner
benar-benar ada di kawasan tunawisma di sekitaran kota Babilonia. Nah, tapi karena jangkauan lokasinya cukup luas, mereka belum tahu pasti di mana lokasi pas Skinner berada. Untungnya di sini Leland ingat bahwa Skinner suka koleksi bunga, termasuk yang paling dia suka adalah bunga tulip yang langka. Nah, setelah mengetahui hal itu, akhirnya mereka segera pergi ke tempat Skinner. Terus di sini si Chris dapat kabar dari si Millie bahwa si Axel kabur dari tempatnya. Katanya sih dia pergi ke tempat yang diawasi malaikat. Akhirnya Christine pun berniat buat ngejemput Axel dulu. Dan bener aja, sekarang Axel sedang berada di Menara Babilonia. Dia kesini karena dia dipanggil sama si Haki itu cuy. Dan akhirnya mereka pun ribut lah ya. Ya gue bingung udah deskripsiinnya. Pokoknya duel mereka epic lah ya. Tak lama dari itu pihak keamanan datang buat ngamanin mereka. Di sini si Haki berhasil nembak helikopternya yang berujung ledakannya ngebuat Menara Babilonia runtuh. Si Axel sama Haki pun jatuh di antara reruntuhan itu, dan pada akhirnya si pembunuh itu tewas tertindih cuy. Nah, tak lama dari itu datanglah Chris, lalu mereka berdua pun pergi ke tempat Skinner. Nah, di saat mereka semua lagi di perjalanan, Elena nanyalah, kan sebelumnya dia kena demam efek hapna, tapi kok sembuh gitu. Padahal orang lain yang ngalamin penyakit yang sama nggak bisa sembuh gitu. Nah, terus di sini Abel ngejelasin semuanya. Jadi kayak yang udah dibilang tadi bahwa dulu Angkatan Darat sempat ngembangin senjata biologis yang sangat berbahaya. Kayak yang udah dibilang juga bahwa Skinner menolak eksperimen itu. Nah, terus pas di bandara Skipul, pas Skinner mau ngelaporin hal itu, dia malah disergap sama pasukan Angkatan Darat. Dan ironisnya, senjata biologis yang dibawa Skinner malah bocor ketembak sama peluru. Alhasil dampaknya orang yang kena gas itu mati di tempat gitu. Dan mulai dari sinilah si Skinner ini kayak ngebenci sikap buruk manusia lah. Di sini dia udah kehilangan hati nuraninya. Dan ya karena sikap benci itu Skinner ngembangin obat hapna cuy. Ya gila ya, cuman karena nggak didengar gitu dia sampai sebenci itu ke manusia. Ya sebenarnya benci lah nggak. Soalnya si Skinner itu orang baik. Dia udah berusaha ngejaga tapi ya malah dihanati gitu. Nah, terus alasan Elena bisa sembuh lagi itu adalah karena waktu itu ada beberapa anak yang ternyata mereka punya kayak semacam antibody gitu. Dan yang paling mengagetkannya lagi cuy, ini plot twistnya kayaknya. Anak-anak yang selamat dalam peristiwa itu adalah ya mereka yang sekarang jadi anggota tim Lazarus cuy. Bah, ini plot twist yang mantap sih. Kayak si Axel, Leland, Doug, Christine dan juga Elena. Ini berarti mereka pernah mengalami peristiwa yang sama cuy. Aduh, mantap sih. Akhirnya setelah cerita-cerita mereka sampai di kawasan tunawisma. Jadi sebagai pemegang wilayah ini udah tahu di mana tempat yang dituju sama mereka cuy. Dan pada akhirnya si Skinner berhasil ditemukan cuy. Aduh, udah lama-lama kesana kemari, ke timur, ke barat, selatan, utara, tapi ternyata tempatnya ada di awal-awal mereka pas mulai penyelidikan cuy. Ada salut gak sama yang bikin ini alur ya. Nah, terus di hari terakhir ini Skinner pun ngasih resep obat penawarnya cuy. Dengan begini anggota tim Lazarus juga berhasil dibebaskan dari hukumannya gitu. Nah, tapi di sini Abel minta mereka buat tetap berada di Lazarus. Nah, karena mereka juga nggak ada tempat pulang, akhirnya mereka menyetujui permintaan si Abel cuy. Abis itu ya udah, abis itu obat penawarnya mulai diproduksi, mulai disebar luaskan ke seluruh dunia. Dan sekarang umat manusia mulai ngebangun kehidupannya yang dikit lagi udah hampir runtuh ini cuy. Dan ya itulah akhir cerita anime Lazarus cuy. Makasih yang udah nonton. Dan ya yang mau request boleh request di kolom komen. Kalau suka boleh like, komen, dan subscribe. Dan ya see you in the next video. Gue Bang Rin, bye bye.